bukan aku loh, Char. Bukan salah aku Komik loh. jangan iyain juga. Oh, iya. Jangan iyain juga. Ah, gitu. Aku kan tidak bisa menolak suara terbanyak. Mulai. Kalau Aduh. nggak siarannya dari sini aja, siarannya dari sini. Kan Iya, hari, Bener, siaran langsung dari Pak Peter aja. hari Jumat kan ada acara itu apa sama di hari Mata Indigo aku jam 10 malam. Iya malam, ini sorenya. 20. Kalau malam mah kita nggak pikirin, udah malam. Nah, Iya. tuh screen Udah. aku nggak bisa tuh. Kenapa ya? Tuh, Apa? aku Ini belang-belang background. tuh. Wah, itu artinya Diko terlalu sakti, langsung menghilang. Ini matiin belum itunya? Green screen. Udah, tuh. Kan tetap tuh malah balik kan, malah nggak ada. Ya, makanya kita harus buat satu sesi les untuk menggunakan Zoom untuk background. Nanti dibawakan langsung oleh Pak Handoyo. Waduh. Persiapan. Pak Handoyo ini bisa pesan kopi apa pesan itu Singapore Sling? Singapura. Singapura Slim Jangan gila. Singapura Sling. Itu minuman Video saya Singapura waktu Sling. ABG tuh. Gila Singapura Sling. Iya. Singapura Sling maboknya setengah jam. Kalau yang 45 menit maboknya apa, Pak? Gak tahu. Mike udah live. Kuserahkan padamu. Iya, ini cari harus sejak mabok nih. Ada Pak Indra. Woi, ramai nih. Ada Bro Indra, ada siapa lagi nih? Ada Bro Tanto. Selamat sore. Selamat pagi, sore. Sore, Bro Ada Tanto. Mas Fahri, ada Bu J. Halo, halo. Halo semuanya. Ya, dengan ini acara aku serahkan kepada host kita hari ini, Miss Charis West, dan sudah tiba saatnya aku mengundurkan diri. Dah. Kan dia tuh sering kayak gitu loh. Halo teman-teman semua. Oke, daripada kita nungguin komik ya, langsung cari ambil alih aja untuk menjadi host hari ini. Yes, tepuk tangan. Oke. Walaupun hari ini dijebak sama komik, ya udah nggak apa-apa deh ya. Anak baik itu ikhlas aja, biarkan Tuhan yang membalas sekarang. Gila. Pak Peter. Aku tuh nggak Peter. berniat menjebak loh. Pak Peter seneng amat kayaknya senyumnya. Kayak Ini besok Mas, Happy seru-seru dong ya. aja ya. ngetes, Iya, senyumnya fresh amat abis bangun tidur nih kayaknya. habis gunting rambut. Oh, Wih, betul. iya bener nih, habis gunting rambutnya. Soalnya besok mau ke rumah sakit, Weh, ngapain? Periksa. Oh, periksa jantungnya besok. Karoles Oh. jam 8.30 besok. jantungnya Oke. kenapa Pak? Siap. Pak Peter jantungnya kenapa? Nggak tahu, kram waktu itu malam-malam seminggu yang lalu. Kebanyakan ngilmu jadi keram. Aduh, kebanyakan ngilmu jadinya keram. Oke, halo teman-teman, balik lagi di Wellness Day bareng Such Divine hari ini. Karena hari Rabu, kita di setiap hari Rabu, tiap minggunya, kita akan membawakan materi-materi tentang kesembuhan jiwa, holistik, semua tentang healing, karena seperti temanya Wellness Day. Nah, untuk hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yang udah terkenal di mana-mana. Yang kalau udah dengan namanya, oh tahu nih, oh si ini nih gitu. Teman-teman pasti udah tahu semua. Yang teman-teman join Zoom hari ini juga pasti datang hari ini untuk ketemu beliau langsung nih. Nah, daripada tunggu lama-lama lagi ya, daripada ngeliatin cari terus nih ya tiap Senin, tiap hari gitu ya. Ayo kita langsung panggil
pemateri utama kita, pembicara kita yang luar biasa, Bunda Luisa. Yeay, halo Bunda, silakan. Oh, saya tepuk tangan juga. Makasih, cari yang manis. Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi di acara Wellness Day ya. Kali ini temanya mengenai Law Attraction. Jadi saya sapa-sapa dulu deh ya. Ini ada Pak Peter, selamat sore. Ini siku kita juga. Ada Pak Handoyo. Terus ada siapa ini? Ada Mbak Ai, ada Bro Indra. Ini kenapa apa ya? Kayaknya kamera saya yang gimana kok hari ini kayak buruk-buruk nih. Ada orang-orang baru juga dari grup Law Attraction, ada Mbak Jen, ada Mbak Marin, ada Mbak Iin ya. Terus ada Pak Tanto, ada Mbak Ika, terus ada Natali, ada Samsu, ada Tanto, dan teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu. Nah, teman-teman kan udah banyak nih yang mengerti tentang apa sih LOA itu sebenarnya. Nah, saya ada kasih sedikit materinya, nanti saya kasih sedikit materi. Tolong di share ininya, komik apa, layarnya, cari ya yang share ya. Hari ini langsung ya. Iya, oke. Kita share pertama mengenai Law Attraction itu apa. Nah, teman-teman kan sudah sering nih mendengar kata-kata Law Attraction. Nah, saya mengenal Law Attraction ini sebenarnya dari 7 tahun yang lalu. Ya, 7 tahun pada saat itu saya sedang dalam posisi di bawah, sedang dalam jatuh lah, sedang katakanlah bangkrut dari segi finansial. Nah, saat itu saya mencari berbagai pemberdayaan atau cara bagaimana sih saya untuk bisa bangkit dari kondisi saya ini. Nah, kebenaran waktu itu ada teman yang memberikan satu buku ke saya, The Script. Tapi kan itu bukunya di bahasa Indonesiain dan ada teknik-teknik yang memang nggak semuanya dipaparin ya di sana ya. Jadi masih agak terbatas. Nah, untuk kita masyarakat awam Indonesia tentu nggak segampang itu mencerna arti daripada buku The Script itu sendiri. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tips ya, berbagi sharing di sini sedikit tips mengenai bagaimana sih cara kerja Law of Attraction ini sendiri. Nah, pertama, teman-teman harus tahu dulu apa sih Law Attraction ini. Nah, law itu adalah hukum, attract itu adalah menarik. Jadi Law of Attraction adalah hukum untuk menarik hal-hal yang kita inginkan menjadi nyata. Ya, terus Law Attraction ini sendiri ada yang beranggapan bahwasanya untuk agama-agama tertentu, saya tidak bahas dari agama mana ya, mengatakan bahwasanya Law Attraction ini bertentangan dengan beberapa agama. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya Law Attraction ini hanya sebuah teknik yang sia-sia saja. Nah, kalau menurut saya, karena saya pernah mempraktekkan Law Attraction dalam kehidupan saya, sebenarnya semua teknik tidak ada yang sia-sia. Cuma bagaimana cara kita memakai teknik itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Law Attraction ini bukan berarti hukum dan bukan juga aliran agama, seperti halnya hukum gravitasi. Nah, kalau hukum gravitasi kan membuat barang jatuh ke bawah, maka hukum tarik-menarik akan menarik atau mewujudkan yang kita pikirkan. Cuma kan teman-teman kita kadang tidak sadar ya bagaimana cara menggunakannya. Jadi Law Attraction bukan aliran agama, bukan juga klinik, dan bukan mantra. Tetapi Law Attraction ini sendiri adalah bagaimana cara kita memfokuskan kepada satu keinginan ya. Tapi tentu dengan ada aturan mainnya. Nah, kebanyakan dari teman-teman itu kan suka merasa bahwasanya sudah berkali-kali melakukan Law Attraction ini sendiri, tetapi kok nggak berhasil ya, karena sebenarnya tidak mengerti dulu apa sih arti dari Law Attraction-nya sendiri. Nah, kita juga sering mendengar ucapan adalah doa atau the power of your mind. Nah, pertanyaannya, apakah yang kita pikirkan atau kita ucapkan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut aku sih yes ya, menurut saya sendiri. Nah,
Cuma kadang-kadang kita tidak memahami bagaimana cara memakai law attraction ini. Dan kita tidak memahami sebenarnya yang ditarik itu apa, yang menarik itu apa. Jadi kita kan hanya tahu law attraction itu hukum tarik-menarik, tetapi kita nggak tahu yang kita tarik itu apa. Dan yang menarik itu apa. Nah, seperti itu. Nah, secara sederhana, the law of attraction ini adalah hukum ketertarikan atau tarik-menarik, di mana apapun yang kita fokuskan dalam pikiran dan kita rasakan akan ditarik dan hadir ke dalam kehidupan kita secara sadar atau tidak sadar, positif atau negatif, kita inginkan atau tidak diinginkan. Jadi the law of attraction sebenarnya selalu bekerja menariknya. Jadi begini, misalnya kita berpikiran negatif, ya maka kita akan menarik yang negatif. Karena law of attraction ini kan berhubungan sekali dengan getaran yang kita pancarkan dari diri kita. Nah, menariknya pada akhirnya kita pun bisa menyadari bahwa kita menarik bukan apa yang kita inginkan, ya. Jadi yang kita tarik itu sebenarnya bukan apa yang kita inginkan, tetapi yang kita tarik adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini, apa yang kita getarkan, maka itu yang terwujud, ya. Jadi yang menariknya itu apa? Yang menariknya itu siapa? Jadi yang menarik itu adalah pikiran kita. Bukan yang menarik itu keinginan kita. Misalnya begini, saya pengen sebuah mobil gitu. Nah, bukan kita tulis aja di sosmed, kita tulis atau cuma kita pikirkan itu bisa terjadi. Enggak, ada getaran yang bermain, ya. Ada getaran yang bermain, ada visualisasi yang bermain, dan visualisasinya juga enggak hanya yang kita pikirkan terjadi, enggak juga. Visualisasi itu ada aturan mainnya, ada rasa yang bermain, ada kelayakan, ada kepantasnya. Jadi law of attraction ini adalah hukum tarik-menarik, yang menariknya adalah pikiran kita. Kita menarik bukan apa yang kita inginkan, melainkan menarik atas apa yang kita yakini atau yang terwujud. Jadi teman-teman sudah tahu ya sedikit mengenai apa itu law attraction, ya. Ada teman saya berkata sesuatu kepada saya, if you want something, the universe will give it to you. Maksudnya, ketika kamu menginginkan sesuatu, maka semesta akan memberikan kepada kamu, asal tahu caranya. Jadi teman-teman udah tahu ya sedikit mengenai apa sih law attraction ini, ya. Oke, next cari. Nah, bagaimana cara kerja law of attraction? Nah, cara kerja law of attraction sendiri ini ya terbagi teman-teman, ya. Salah satunya nanti saya akan bahas, ini kayak rundown-nya doang. Salah satunya adalah sebelum kita mengenal lebih lanjut law of attraction, kita harus tahu dulu apa sih yang berhubungan dengan law of attraction ini. Salah satunya adalah mengenali diri kita dulu. Mengenali diri kita dulu. Nah, setelah kita mengenali diri kita, arti dari mengenali diri kita adalah contoh seperti ini. Apa sih yang aku inginkan? Nah, kadang-kadang kita menginginkan sesuatu bukan sesuatu yang diinginkan oleh diri kita. Kita cuma pengen ikut-ikutan doang. Atau itu bukan kebutuhan kita. Jadi harus kita tahu dulu sesuatu yang diinginkan oleh diri. Jadi nggak asal-asal kayak misalnya, oh saya pengen law attraction, ya udah saya buat aja nih buku afirmasi. Setelah saya buat buku afirmasi ini, udah saya tiap hari ucapin pagi, sore atau malam, udah itu akan terjadi. Enggak juga. Itu belum tentu terjadi ya teman-teman. Harus kita mengenali dulu apa yang kita inginkan. Makanya hal yang pertama adalah kita belajar mengenai tentang diri kita itu. Jadi hal yang pertama untuk kita kuasai adalah tahu benar siapa diri kita. Mengenali diri kita, memahami diri kita supaya efek luarnya baru terasa. Jika pemahaman tentang diri sendiri ini belum kita pahami, biasanya efeknya akan lama ya. Terus
Kalau orang-orang di dunia barat sana membuat konsep loa dan menerapkannya, hidupnya kan banyak berubah tuh. Kalau orang di luar kan banyak yang memakai loa itu kan kehidupannya cepat menanjak beberapa tahun sudah berbeda. Nah, kenapa di Indonesia itu sering udah berkali-kali ngucapin loa itu tidak bisa terjadi atau sudah beberapa kali menerapkan tapi hidupnya tidak berubah. Nah, salahnya ada di mana? Banyak juga tuh dulu yang bertanya sama saya dari Facebook atau WA, kok udah melakukan teknik loa ini, kenapa sih kehidupan saya nggak berubah-berubah? Nah, sebenarnya salahnya di mana? Salahnya adalah kita tidak memahami jadi tentang loa itu sendiri. Jadi kita hanya tahu mungkin dari Facebook atau hanya dari kata-kata, baca buku sedikit. Kita belum memahami teknik law attraction itu sendiri seperti apa. Yang kedua, mengenali definisi loa dengan benar ya. Banyak orang menyebut loa tapi tidak paham artinya. Ya, kalau kita berbicara mengenai loa berarti kita harus belajar mengenai pikiran. Jadi, kalau kita belajar mengenai loa, kita harus juga belajar tentang cara kerja pikiran. Karena yang berperan di law attraction ini adalah bagaimana cara pikiran kita bekerja. Loa secara kata arti, hukum tarik menarik. Tetapi kita harus paham nih teman-teman, yang ditarik apa, yang menariknya apa. Seperti kata saya pertama tadi. Nah, sebenarnya yang menarik kejadian itu adalah pikiran kita sendiri. Kenapa sebelum menggunakan cara teknik kerja law of attraction ini, kita harus tahu dulu cara kerja pikiran. Karena nantinya yang menarik dari keinginan kita itu adalah pikiran kita itu sendiri. Jadi, untuk menerapkan loa dalam kehidupan, kita harus mengenali cara kerja pikiran. Yang kedua, teknik loa ini sangat berhubungan dengan keadaan hati, happiness. Contoh, kalau keadaan hati kita tidak dalam keadaan stay feel good ketika mengucapkannya, misalnya begini, kita mengucapkannya dalam keadaan pikiran tidak tenang, pikiran tidak damai, pikiran tidak stay feel good. Nah, itu juga akan menghambat dari cara kerja law of attraction ini sendiri ya. Jadi pikiran yang sehat, badan yang sehat, jiwa yang sehat, itu sangat mempengaruhi daripada teknik dari law of attraction ini. Karena nantinya cara kerjanya adalah berhubungan dengan cara menurunkan gelombang otak kita. Jadi afirmasi yang kita kasih atau kita berikan kepada alam bawah sadar kita ini berhubungan sekali dengan kerja pikiran. Nanti akan saya bahas mengenai layer pikiran itu sendiri ya. Ini kayak garis-garis besarnya dulu. Nah, yang ketiga adalah mengenali Tuhan dengan benar. Nah, kalau yang pertama tadi adalah mengenali diri kita. Yang kedua, mengenali cara kerja law of attraction sendiri. Yang ketiga, mengenali Tuhan dengan benar. Jadi, ada orang yang mengatakan juga menganggap bahwa hukum loa tidak mengandalkan Tuhan. Ada juga sih yang beranggapan begitu. Apakah itu salah apa tidak? Saya tidak mengatakan salah apa tidak, tergantung dari persepsi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi mengatakan hukum loa mengandalkan Tuhan. Karena yang membuat hukum loa ini kan sebenarnya Tuhan juga. Loa adalah aturan Tuhan yang diberikan melalui manusia. Salah satu contoh ya, saya ambil dari ayat Al-Quran ya. Ada satu ayat Al-Quran yang pernah saya baca yang mengatakan, dan sesungguhnya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Qiyas 53 ayat 39. Ayat ini sesungguhnya kan menjelaskan hukum tarik-menarik. Yang memang seperti itulah Tuhan membuat hukuman. Jadi persepsi tentang Tuhan mengenai bahwasanya Tuhan tidak ikut campur dalam loa ini menurut saya kurang tepat. Saya nggak mengatakan kurang salah, tidak benar ya, nanti akan ada adu argumen lagi. Jadi dalam kehidupan saya dahulu kala 7 tahun yang lalu ketika saya menerapkan tentang loa ini, saya memang meyakini bahwasanya Tuhan ikut campur dan ikut andil dalam teknik yang saya lakukan pada saat dulu itu. Terus banyak juga teman-teman menganggap bahwasanya
kalau kita sudah menulis afirmasi, misal nih kita tulis afirmasi di selembar kertas, saya sudah punya mobil, saya sudah punya rumah, saya sudah punya ini, apakah itu langsung terjadi? Enggak juga teman-teman. Kenapa? Kan ada kelayakan juga, enggak langsung terjadi. Nah, saya banyak membaca kayak di grup-grup Facebook itu ya nggak ada yang salah sih, bahwasanya saya sudah punya ini, saya sudah punya itu. Sebenarnya kan bukan hanya kita menulis saya punya ini, saya punya itu tuh langsung terjadi. Kan ada rasa yang bermain. Ada rasa, ada kelayakan juga kan, ada kepantasan juga. Contoh kayak gini, misal saya sudah punya mobil 10, dari mana bisa tiba-tiba datang mobilnya kalau kita nggak usaha, iya kan? Nah, jadi saya kasih tips sedikit. Cara kerja law of attraction itu adalah kita menggali dulu potensi diri kita sendiri. Kita ukur dulu diri kita. Misal seperti ini. Kita membuat satu table mengenai ada hal-hal apa sih yang kita sukain dan apa yang tidak kita sukain. Misalnya untuk menulis satu buah afirmasi ini kan harus benar-benar detail. Jadi kita harus tahu dulu ini yang aku butuhkan atau ini yang aku inginkan. Nah, teman-teman harus seperti itu. Apakah afirmasi ini yang saya butuhkan atau ini yang saya inginkan? Karena yang kita butuhkan dan kita inginkan itu berbeda menurut pengalaman saya, nggak tahu ya menurut pengalaman orang. Nah, kadang-kadang teman-teman itu suka merasa bahwasanya kalau sudah ditulis afirmasi, sudah dibaca tiap pagi sore, itu udah langsung terjadi. Enggak. Sebaiknya buatlah afirmasi yang kecil-kecil dulu. Kalau saya dulu itu afirmasinya begini, saya selalu menginginkan dari sebuah makanan atau benda. Jadi misal seperti ini, saya pengen makan bakso. Nah seperti itu. Saya masukkan satu perintah atau afirmasi ke alam bawah sadar saya bahwasanya akan ada seseorang yang mengantarkan makanan kepada saya. Atau tiba-tiba ada teman yang mengajak saya. Jadi dari hal kecil-kecil dulu. Dari hal kecil, misal sebuah benda, saya ngelihat sebuah benda di mall. Nah, di mall ini saya melihat sebuah benda ini, terus saya pengen bendanya saya pegang, saya rasain, saya gini, aku pasti punya, aku pasti bisa belinya, aku pasti mampu gitu. Jadi dirasain dari hal kecil-kecil dulu. Nah, kebanyakan kita membuat afirmasi itu, kita udah langsung buat yang besar-besarnya dulu gitu. Nah, kalau kita membuat dari yang besar-besarnya dulu, itu kan semesta mengukur kelayakan kita, teman-teman. Mengukur kepantasan kita. Nggak bisa dong kita nggak bekerja, kita nggak action, kita nggak berusaha, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, dapat undian atau apa. Ya itu sih bisa saja terjadi gitu. Dapat undian atau apa. Ada juga sih orang begitu yang tiba-tiba, tapi itu kan jarang sekali lah. Kayak gitu. Yang ada kan kita harus ada action ya, harus berusaha dan tahu tekniknya. Nah, saya berbagi teknik di sini, lakukanlah dari hal terkecil dulu karena kan ada kelayakan, ada kepantasan. Ketika kita merasa bahwasanya ukuran diri aku segini, ya segitu dulu gitu ya. Memang sih segala sesuatu harus tak terbatas, tapi kan ya diri kita harus tahu diri dulu, ngukur kemampuan kita. Kalau misalnya ini penghasilan kita sebulan cuma 5 juta atau 3 juta, tapi kita udah buat afirmasi bahwasanya kita sudah punya rumah yang miliaran, sudah punya penghasilan MM-an, kan enggak juga. Jadi sebaiknya buatlah satu kayak pola dengan hal-hal yang kecil dulu teman-teman ya, dari yang kecil-kecil, misal dari makan, keinginan kecil-kecil, atau misal aku pengen sesuatu, misal kita pengen nonton film atau apa, tiba-tiba ada teman yang ngajak gratis pula, ya karena setelah kita mendapatkan keajaiban-keajaiban kecil ini, maka kita langsung syukuri. Dan bersyukurnya juga teman-teman nggak aduh aku bersyukur, nggak juga. Syukurnya pakai rasa. Karena dari hasil syukur yang pakai rasa ini, syukur yang excited ini, syukur yang benar-benar ikhlas ini, inilah salah satu kalau kata saya itu energi. Bensin, ini adalah bensin, ini adalah energi yang nantinya kita akan menarik keajaiban-keajaiban yang lebih besar. Jadi lakukan dulu dari afirmasi yang kecil-kecil, buat di salah satu buku Dream Book. Jadi kalau saya dulu itu membuat buku Dream Book, saya punya buku Dream Book itu sampai sekarang
buku saya itu masih ada, saya simpan. Waktu itu 7 tahun yang lalu saya menulis di salah satu buku book saya itu Lisa Marin Prameswari. Saya sudah menjadi seorang spiritual terkenal. Jadi itu dulu ada dream book saya. Jadi saat saya waktu itu pertama masuk Sage, tiba-tiba saya lagi bongkar-bongkar, saya ngelihat buku itu. Ih, ini kan 7 tahun yang lalu afirmasinya saya tulis gitu. Tapi secara tidak saya sadari, afirmasi itu saya hidupin, saya kasih energi gitu. Walaupun sebenarnya afirmasi itu kan kita lepas ke semesta. Nah, itu benar. Tetapi walaupun afirmasi ini kita lepas ke semesta, tetap dia kita hidupi, kita berikan perhatian, kita kasih attention kepada afirmasi kita ini supaya dia hidup, supaya dia punya bensin untuk menarik keajaiban-keajaiban yang lain. Nah, itu salah satu cara kerja law attraction, yaitu mengenali diri. Mengenali diri itu tadi yaitu tahu dulu keinginannya apa, kemauannya apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka gitu. Yang kedua, pikiran harus dalam keadaan tadi happiness dan stay feel good, dan tubuh kita juga harus dalam keadaan happiness dan stay feel good juga. Nah, jadi harus tahu tekniknya gitu. Yang keempat itu kita harus menyertakan Tuhan dalam rasa kita yang bermain itu, ya kita harus menyertakan Tuhan dalamnya, karena semua adalah atas seizin daripada Sang Maha Pencipta. Kalau memang kita udah afirmasi sampai jungkir balik juga, teknik sudah bagus juga, kalau Tuhan tidak mengizinkan atau kalau semesta tidak mengizinkan itu, maka itu tidak akan terjadi juga ya teman-teman. Jadi cara kerja law attraction itu adalah pengulangan yang tepat, afirmasi yang tepat, rasa yang bermain, terus dihidupin, dikasih energi, dikasih attention, dikasih perhatian kepada afirmasi itu sendiri gitu. Jadi apa yang ditarik dan apa yang menarik ini kan pikiran kita. Berarti ketika kita menarik kejadian atau menarik keajaiban dari alam semesta, pikiran kita harus benar-benar damai. Bagaimana cara membuat pikiran damai? Bagaimana cara membuat pikiran harus stay feel good? Ya kita harus dekat dengan Tuhan. Itu salah satunya. Kalau saya nggak tahu orang lain ya. Karena dekat dengan Tuhan itu, mau Tuhan Anda siapa, mau agama Anda siapa, itu tidak masalah. Itu salah satu yang membuat pikiran kita damai. Karena cara kerja law attraction ini sangat-sangat dipengaruhi oleh jiwa kita yang happy, pikiran kita yang happy, tubuh kita yang sehat, maka afirmasi yang kita masukkan ke alam bawah sadar kita akan cepat bekerja. Apa yang kita inginkan menjadi satu realita. Apa yang kita pikirkan menjadi terwujud, menjadi satu keajaiban-keajaiban, dan berikan rasa syukur yang ikhlas kepada keajaiban-keajaiban kecil itu. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan keajaiban-keajaiban kecil ini, disyukuri dan ditulis di buku dream book-nya. Misalnya waktu itu saya pengen sekali sebuah tas di satu mall karena harganya mahal. Saya waktu itu baru belajar law attraction ya. Terus ketika di mall itu saya tidak mengatakan, oh tasnya mahal, tidak. Tetapi tasnya saya pegang, saya sentuh, saya mengatakan suatu hari kamu akan saya punya. Nah seperti itu. Tiba-tiba 1 minggu kemudian ada klien saya dari luar negeri telepon saya mengatakan, Lisa Marin, kamu mau nggak tas yang seperti ini? Dan tasnya itu persis seperti yang saya pengenin di salah satu mall. Nah, akhirnya saya tulis di buku dream book saya, terima kasih atas keajaibanmu Tuhan yang saya dapatkan hari ini. Dan saya sangat bersyukur, dan syukur ini akan saya terima more, dan lebih lagi untuk hari esok. Nah, setiap saya mengucapkan itu biasanya aku akan dapat keajaiban lain gitu. Aku akan mendapatkan, ya salah satu contoh saya bisa berbagi di sini. Ini kan salah satu keajaiban juga, bisa berbagi dengan teman-teman di sini. Itu salah satu keajaiban juga, karena memang dari salah satu passion hidup saya adalah hari tua saya ingin melayani gitu.
Jadi ini mungkin pelayanan-pelayanan kecil yang masih saya lakukan dan mungkin nextnya akan ada pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Nah, itulah sebagian cara kerja Law of Attraction nanti. Nah, buat teman-teman nanti yang mau bertanya, boleh bertanya. Next, Charlie. Nah, setelah ini pertanyaannya, apa penyebab Law of Attraction tidak bekerja? Nah, ini banyak sekali nih yang bertanya, kenapa Law of Attraction ini tidak bekerja. Nah, dari pengalaman saya ya teman-teman, hal yang sering terjadi kenapa Law of Attraction ini tidak bekerja adalah satu, kita keliru dalam teknik visualisasi. Ketika kita melakukan visualisasi, misal seperti ini, saya sudah mempunyai mobil. Ya udah, kita bayangin aja kita udah punya mobil. Nah, sebenarnya adalah tidak hanya membayangkannya teman-teman, tetapi kita mempunyai rasa, ada rasa yang bermain di sana. Jadi harus merasakan, bahkan harus bisa mencium. Rasanya gimana sih mobil baru itu? Kita duduk di mobil baru, bau mobil baru seperti apa? Misal kayak gimana ya? Saya kasih contoh, misal kalau kita nonton film, saya suka film James Bond ya, James Bond 007. Misal nih, kalau kita pengen menjadi seorang James Bond, tentu kita harus menjadi dirinya dong. Kita membayangkan bagaimana dia action, bagaimana dia bisa bela diri, bagaimana dia mengatur strategi, bagaimana stylenya, bagaimana cara bicaranya. Itu kan ada rasa yang bermain, walaupun hanya dalam visualisasi. Bahkan kita bisa ngerasain, aduh, jasnya bagus, dipakainya saya lagi lebih ganteng, atau parfumnya rasanya seperti apa. Jadi harus sampai seperti itu. Ada rasa yang lain, ada essence. Nah, kalau misalnya kita pengen sebuah mobil tapi cuma ngebayangin mobilnya aja, ya itu lama juga terjadinya. Nah, saya kasih contoh salah satu lagi. Dulu saat saya SMA kelas 3, saya pengen banget punya mobil sendiri karena dulu mobil orang tua cuma satu. Nah, SMA kelas 3 itu saya sudah ngebayangin, saya bisa nyetir mobil sendiri, pakai kacamata hitam, dengan baju yang bagus seperti itu. Dan 3 tahun kemudian itu mimpi terwujud, saya punya mobil sendiri. Apa yang saya angan-angani itu terjadi karena ketika saya ngebayangkannya itu dengan feel, dengan rasa gitu. Saya bisa nyium, oh, mobil baru itu seperti apa sih baunya, terus kalau bawanya itu bahagianya seperti apa. Jadi bahagianya itu dirasain. Bukan hanya kita teknik visualisasi, kita posting di FB, saya sudah punya sekian-sekian, saya sudah punya MM-an duit gitu. Makanya kadang saya di grup-grup Law Attraction, banyak grup Law Attraction yang saya masuki, nggak hanya satu ya. Beda sekali grup-grup Law of Attraction luar dengan yang ada grup di Indonesia. Beda yang saya baca. Bedanya kalau di kita itu visualisasinya itu ya memang sih nggak ada yang salah semua. Saya udah punya duit berapa M, saya udah punya ini. Tapi kita kan harus mengukur kelayakan kepantasan kita juga. Jadi ya buatlah visualisasi yang kecil-kecil dulu, yang standar-standar dulu, terus rasakan kebahagiaannya ketika menerima berkat itu, terus syukuri berkat itu melebihi dari hanya kata syukur di mulut, tapi kata syukurnya dari hati. Karena ketika kita mengucapkan kata syukur kepada satu momen, kepada satu kejadian, kepada Tuhan, beda memakai pikiran dengan memakai hati, itu sangat beda. Jadi cobalah teman-teman ketika mengucapkan syukur itu pakailah hati, tidak memakai pikiran ya. Jadi kenapa Loa nggak bisa berhasil ini? Salah satunya adalah keliru dalam teknik visualisasi. Jadi tidak hanya membayangkan, harus ada rasa yang bermain, ada feel bahwasanya benar-benar itu saya. Benar-benar kejadiannya sudah benar-benar terjadi dan saya ada di dalam momen itu, bukan menyaksikan momen. Nah, kebanyakan kita di teknik visualisasi Law of Attraction ini kita menyaksikan momen kan teman-teman. Jadi kita tidak berada dalam momen itu. Kita bayangin ada mobilnya sudah punya, tapi kita tidak ngebayangin ngebawa mobilnya, ngerasain wangi mobil barunya.
bagaimana menyetirnya, terus bahagianya memiliki mobilnya, kan nggak kayak gitu. Hanya ngebayang-bayangin aja kita visualisasi. Jadi visualisasinya ditambahkan dengan momen, hadirlah dalam momen itu dan yakini. Karena nanti yang terwujud adalah bukan dari apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita yakini. Dengan kesadaran kita bahwasanya ini pasti terwujud, itulah yang akan ditarik oleh pikiran kita. Nah, visualisasi ini sendiri adalah teknik dasar dari loa. Harus mampu merasakan esen, merasakan tekstur, merasakan bau ketika kita bervisualisasi. Jadi kan tujuan dari visualisasi ini adalah menjadikan rasa bahagia. Jadi teman-teman, rasa bahagia itu yang kita ambil. Bagaimana cara mengambil rasa bahagia ini saat visualisasi? Nah, itu kan harus ada latihannya. Jadi dengan sering-sering latihan, kita membayangkan, kita bervisualisasi, kita hadir dalam momen itu, dan memang aku ada loh di momen itu. Nah, merasakan. Nah, jadi tubuh harus dilatih agar bisa mencapai realitas. Nah, kalau misalnya kita hanya melakukan visualisasi, tapi kita tidak melatih pikiran kita untuk menjadi stay feel good dalam mencapai realitas, maka loanya tidak bekerja ya teman-teman, hanya buang-buang waktu saja. Nah, kembali di sini getaran sangat bermain. Ketika kita visualisasi ini, getaran stay feel good itu tuh benar-benar harus memang bermain gitu. Nah, itu yang saya lakukan dari dulu itu sampai saya pada titik yang ada sekarang. Yang kedua, kenapa loa nggak berhasil? Yang kedua dari pengalaman saya adalah ketika pikiran sadar dan pikiran sadar kita tidak sinkron. Nah, contohnya seperti ini. Pikiran sadar saya mengatakan bahwasanya seperti ini. Ngapain orang kaya itu kan sombong-sombong, atau kadang pikiran sadar kita mengatakan enggak lah, aku nggak mau jadi orang kaya, atau terkadang kebalik, pikiran tidak sadar kita yang mengatakan saya tidak mau jadi orang kaya, udah deh cukup aja hidup segini-segini. Nah, mindset dari kita orang-orang Indonesia kan beda sama orang luar itu. Mindset orang Indonesia kan dari dulu bahwasanya ya udah deh hidup segini-segini aja nggak apa-apa, yang penting berkah, yang penting nggak sakit. Ya nggak ada yang salah sih gitu. Tetapi kan Sang Maha Pencipta memberikan kita daya upaya. Karena cuma 7,8% dari pikiran kita yang masih kita pakai ya, hanya hampir 8% lah. 92% ini kan pikiran bawah sadar kita kan belum kita pergunakan. Jadi sebenarnya pikiran kita ini sangat super canggih, kita yang belum mempergunakannya. Dan saya juga masih dalam proses melatih pikiran saya untuk mencapai reality yang saya mau. Pikiran sadar kita kadang-kadang begini nih, aku pengen rumah yang bagus, aku pengen uang yang banyak. Tapi alam bawah sadar kita dari kecil sudah dari lingkungan atau orang tua yang mengatakan bahwasanya udah deh hidup hanya cukup segini-segini aja, yang penting sehat. Nah, ini yang harus kita dobrak, mengubah mindset baru. Jadi pikiran kita ini yang mindsetnya sejak kecil, misal sekarang umur kita 40 tahun atau 30 tahun, kita mau pakai teknik Law of Attraction ini. Berarti kita punya pekerjaan baru dulu kan, sebelum kita memakai teknik ini, kita harus merubah mindset baru kita bahwa uang adalah sarana kehidupan. Uang adalah sarana spiritual. Kalau aku banyak uang, aku bisa memberkati diri aku bisa membahagiakan anak, bisa membahagiakan istri, bisa membahagiakan suami, dan mungkin kalau misalnya diizinkan Tuhan, bisa berbagi dengan orang lain. Jadi mindset kita harus kita robah dulu ya, start awal untuk melakukan loa ini, supaya pikiran sadar, conscious mind, dan unconscious mind kita bisa selaras. Jadi yang kita mau dan yang kita nggak mau itu, jadi kita tahu. Nanti kan ada saya kasih tabelnya bagaimana cara mencari keinginan yang benar-benar yang kita mau. Yang ketiga,
terlalu menginginkan. Ya, ini yang sering terjadi. Dulu juga saya ngalamin ya, teman-teman. Terlalu menginginkan itu begini. Misal nih, saya sudah berafirmasi 3 bulan lagi saya sudah punya uang 50 juta di bank misal. Setiap hari kita memikirkan hasil akhir, terlalu memikirkan, terlalu menginginkan bahwasanya kapan ya uang 50 jutanya datang. Kok belum datang-datang nih? Udah 1 bulan, sudah 2 bulan, kok belum datang-datang. Jadi akhirnya pikiran kita hanya jadi terfokus kepada hasil akhir, ya, kepada hasil akhir, bukan menikmati momen. Padahal teknik loa ini adalah ketika kita sudah melepaskan visualisasi kita ke alam semesta, biarkan aja. Kita cukup menghidupinya, memberikan attention, memberikan perhatian dengan mengucapkannya, memakai pola yang tepat dan saat yang tepat. Ya, nanti saya akan jabarkan pola yang tepat dan saat yang tepat. Jadi jangan terlalu memikirkan ya. Jadi kita pengen sesuatu tapi tidak ada action. Terus gimana dong mau mencapainya? Gimana dong mewujudkan realitanya? Gimana duit 50 jutanya mau tercapai? Kita nggak ada action, nggak ada attention yang kita kasih ke dalam momen itu, ke dalam visualisasi itu agar bisa berubah menjadi realita. Tetapi hanya bertanya-tanya, kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Kan repot juga kan? Nah. Terus yang keempat, ya, tidak konsisten dalam menerapkan loa. Jadi misal begini, awal-awalnya aja, awal-awal menerapkan loanya misalnya rajin, ya udah deh pagi apa siang atau kalau lagi lengang. Setelah itu udah nggak lagi, udah bosan, udah capek karena merasa udah 3 bulan nih melakukan afirmasi saya sudah tepat, tapi kok loanya nggak datang juga, bullshit banget nih teknik nih, ya udah deh gue malas deh. Nah kebanyakan seperti itu karena terlalu menginginkan hasil akhir gitu, padahal sebenarnya enjoy aja. Selama kita menggunakan teknik ini, afirmasi kita sudah sending ke alam semesta, katakanlah kita sudah kirim surat kepada Tuhan ke alam semesta, ya sudah, tunggu saja nanti semesta atau Tuhan akan mengirimkan suratnya balik kepada kita. Tetapi dalam proses ini, dalam momen ini, berikan attention. Kita perbaiki diri kita cari peluang, ya ada action. Nggak semata-mata kan orang kucuk-kucuk datang kasih kerjaan, ya kan harus kita cari juga. Tetapi mungkin nantinya akan dimudahkan. Caranya mungkin akan dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan pekerjaan yang lebih baik, mungkin akan dipertemukan dengan satu komunitas yang mempertemukan kita dengan orang-orang keren yang bermindset hebat gitu. Karena lingkungan sehari-hari kita berbicara dengan siapa ini juga mempengaruhi loa juga. Misal berkumpul dengan orang-orang yang negatif, maka kita akan negatif. Energinya sangat cepat menarik itu. Nah, ketika dalam melakukan teknik loa ini kita tiba-tiba lagi down, biasakan kita berkumpul dengan teman-teman yang bisa mengangkat vibrasi kita. Karena berkumpul dengan orang-orang yang bisa mengangkat vibrasi kita ini, kan kadang-kadang kita ada kan momen-momen yang galau, ada juga kadang-kadang ada momen kita yang nggak semangat nih. Nah, itulah gunanya kita berkumpul dengan orang-orang komunitas yang sehat, komunitas yang memang bisa banyak belajar memperbaiki mindset kita, memperbaiki diri kita gitu. Jadi selama kita melakukan teknik loa ini, tunggulah dengan sabar. Karena selalu ada kok hasil dari daya upaya yang kita dapat. Karena semesta itu nggak diam. Dia tahu kok apa yang kita pikirkan gitu. Asal kita tahu caranya, kita tahu tekniknya gitu. Dan ada kesabaran, ada rasa syukur dalam momen itu ya teman-teman ya. Yang kelima, selalu bertanya-tanya kapan terjadi, itu menghambat loa. Jadi tidak punya keyakinan ya, kayak saya bilang tadi, nanya-nanya terus. Nanya-nanya terus, kapan loanya mau terjadi, tanya-tanya terus ya. Akhirnya kan nggak menikmati momen. Padahal sebenarnya
present life moment ini kan termasuk salah satu juga yang bekerja di loa itu sendiri, ya kan. Jadi kita jangan bertanya-tanya kapan nih, aduh cita-citanya mau dapat, kapan uangnya nih mau datang, nggak usah. Dibiarkan aja itu terjadi. Dalam proses itu kita nikmati hidup, kita perbaiki hidup, dan tekniknya tetap diperbaiki. Memperbaikinya adalah dengan mengucapkan yang lebih baik, dengan memberikan rasa pada momen ini gitu, dengan membesarkan rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena itu kan bensinnya, itu termasuk salah satu energi, salah satu bensin yang akan menarik keajaiban-keajaiban itu sendiri ya teman-teman ya. Terus vibrasi negatif lebih kuat daripada vibrasi positif. Nah, ini yang sering teman-teman. Yang dimaksud adalah vibrasi negatif lebih kuat dari vibrasi positif. Begini, saya juga dulu mengalami itu. Saya lebih banyak galau. Misal putus cinta atau uang lagi tidak ada. Zaman dulu lagi bangkrut, uang nggak ada. Coba, mau afirmasi gimana sih? Kita lagi dalam putus asa, terus lagi banyak masalah keuangan, utang ke bank sudah banyak, terus disuruh stay feel good, terus disuruh tenang-tenang aja, disuruh menikmati hidup, disuruh menikmati momen. Gimana caranya ya? Nah, itu benar juga. Caranya adalah dengan membuat vibrasi kita selalu positif. Misal begini, teman-teman yang punya istri lebih mencintai istrinya, yang punya anak bermain dengan anak. Karena pelukan kasih, senyuman kasih dari istri, dari anak, dari orang-orang yang kita sayang itu nutrisi. Itu bensin juga untuk membuat vibrasi kita selalu positif. Tubuh itu kan memancarkan energi. Tubuh itu memancarkan getaran. Pikiran kita memancarkan getaran. Nah, salah satu alat tool yang dibutuhkan untuk teknik law of attraction ini adalah vibrasi positif dari pikiran, dari tubuh. Percaya dah teman-teman ya, ketika vibrasi kita positif, ketika vibrasi dari tubuh kita positif, saya sangat-sangat percaya berkah itu pasti datang. Kalau misalnya teman-teman ya, dalam posisi sekarang ya, ini kan memang globalisasi ekonomi pasti adalah kita jatuh bangunnya. Tapi setidaknya kita masih sehat, itu yang terpenting ya kan. Ketika vibrasi kita positif dari pikiran, vibrasi dari tubuh kita positif, percayalah akan ada keajaiban. Karena saya di corona ini ya jujur aja, kalau untuk ya ekonomi ya lumayan lah. Saya nggak mengatakan apa, ya alhamdulillah cukup, puji Tuhan, dan masih bisa membantu teman-teman. Banyak teman-teman saya yang di Jawa, di mana-mana yang punya klinik itu benar-benar lagi jatuh. Jangankan untuk bayar klinik, untuk kehidupan sehari-hari aja jatuh gitu. Nah, salahnya di mana seperti itu? Ya, mungkin harus ini lagi, mengenali diri lagi. Apakah sehari-hari pikiran saya sudah positif? Apakah sehari-hari dari diri saya sudah memancarkan getaran yang positif? Nah, ini kan butuh latihan, dan saya sendiri juga sehari-hari masih berlatih. Kalau misalnya saya agak sedikit marah, saya menyadari, oh iya ini salah mungkin. Saya ini lagi, flashback lagi, mulai lagi, mengenali diri lagi. Dalam beberapa tahun yang lalu, apa sih yang saya lakukan? Keadaan hidup saya seperti apa sih? Nah, tahun sekarang apa sih yang harus saya perbaiki dari diri saya? Jadi teman-teman buat di buku Dream Book itu kira-kira tulis sifat kita yang jelek apa, yang harus kita perbaiki apa. Karena kan harus jujur sama diri sendiri. Kalau sama orang kan kita bisa nggak jujur, nggak masalah. Nah, kalau di Dream Book itu kan boleh dong jujur sama diri sendiri. Misal, oh satu, saya masih suka marah-marah. Oh, berarti sebelah kanan note, saya harus belajar supaya tidak terlalu sering marah. Kalau nggak marah kan nggak lucu juga. Itu kan dualitas. Pasti manusia ada marahnya. Kalau kita udah nggak marah-marah itu ya repot juga kan. Berarti sakit jiwa juga kalau kita nggak pernah marah. Nah, kalau misalnya nih, oh kita gampang emosi, nah, catat di buku Dream Book-nya, ini yang harus saya perbaiki. Karena ini getaran negatif. Ya kan? Nah, kita perbaiki. Saya dulu kan orangnya pemarah. Dulu kalau minta sesuatu sama orang tua itu saya suka lempar-lempar apa aja yang di tangan gitu. Tapi
lama-kelamaan saya mulai belajar, sekarang sudah bisa mulai kontrol mengendalikan amarah. Karena emosi itu ternyata mempengaruhi dari pikiran kita, mempengaruhi dari getaran kita juga. Nah, di buku Dream itu kita tulis lagi hal-hal sifat-sifat kita yang harus kita rubah supaya pikiran kita positif, supaya getaran kita positif. Nah, nanti di sebelah kanan contreng, kasih timely, kasih waktu. Dalam 1 bulan ini, sifat-sifat jelek inilah yang harus saya rubah dari diri saya. Nah, kenapa harus ditulis di buku Dream Book? Apa yang harus kita rubah supaya pikiran kita menjadi positif? Atau apa yang harus kita lakukan supaya pikiran menjadi positif? Atau supaya getaran kita menjadi positif, teman-teman? Supaya dia masuk ke dalam alam bawah sadar. Kalau kita tidak catat, kita tidak memberikan attention, kita tidak memberikan perhatian. Nah, kalau dicatat, kalau lagi duduk-duduk bisa dicatat di handphone, ya, dibuat di note-nya. Itu lagi duduk santai-santai dibuka. Nah, itu namanya memberikan attention. Kalau kita cuma catat doang sekali, nggak kita buka-buka, nggak kita kasih attention, nggak kita kasih perhatian, nggak kita kasih dukungan, dan nggak ada action, ya sama aja, nggak juga. Pikiran itu nggak akan berubah juga. Jadi itu salah satu tool, salah satu latihan bagaimana membuat vibrasi yang negatif menjadi positif. Karena kalau vibrasi kita kuat di positifnya, maka tubuh akan memancarkan vibrasi yang positif. Itu juga salah satu tool, salah satu bensin untuk menarik loa itu sendiri. Itu adalah bensin untuk menarik keajaiban-keajaiban yang akan datang kepada kita more lagi, dan lebih besar lagi. Oke, nextnya cari itu penyebab law of attraction. Nah, kalau nextnya, pertanyaannya, tadi kan saya sudah bilang dari awal bahwasanya Tuhan ikut serta dalam teknik loa ini, walaupun ada yang mengatakan Tuhan tidak ada ikut serta, nggak masalah. Ya sepanjang itu memang sistem belief kita, ya nggak masalah. Kalau menurut aku, teknik dari loa ini sendiri sangat terhubung dengan kesadaran sang sumber. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan damai dan diri kita diliputi cinta kasih. Otomatis hati yang damai, jiwa yang damai, pikiran pasti mengikuti damai. Nggak mungkin kalau hati kita nggak damai, hati kita, misalnya pikiran kita nggak damai, apa pikiran damai? Nggak juga. Itu kan selaras. Kalau hati kita damai, jiwa kita damai, kita bisa kontrol pikiran kita. Karena pikiran ini liar kan. Liar, orang bisa dalam sekejap, banyak orang itu bisa membunuh istri, bisa membunuh pacar, bisa menjadi apa saja. Kenapa? Karena jiwanya sepi, jiwanya hampa, jiwanya kosong. Nah, kalau kita terhubung dengan kesadaran sang sumber, ya terserah agama kita mau apa, otomatis di sana juga kan banyak pelajaran-pelajaran tentang bagaimana mencintai diri sendiri. Ya, ketika kita mencintai diri kita sendiri, otomatis getaran-getaran ilahi yang ada di diri kita itu akan memancar kepada siapa? Kepada tubuh kita, kepada pikiran kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat, nah kepada saudara-saudara kita, dan kepada apa yang kita pikirkan. Untuk mengubah apa yang kita pikirkan itu menjadi realita, ya. Ini termasuk salah satu tool untuk sebagai bensin memakai teknik loa itu sendiri. Jadi dulu itu saya memakai loa itu 7 tahun lalu, setiap hari hampir 1 tahun saya pakai, tapi nggak ada perkembangannya dulu. Saya gini, aduh ini teknik bullshit banget. Saya ngucapinya tiap hari, ngucapinya gitu. Udah nulisnya, saya sudah punya rumah yang bagus, punya mobil, punya pekerjaan. Kok 1 tahun nggak terlaksana ya gitu. Nah ternyata selidik punya selidik, mulailah masuk ke dalam diri sendiri, belajar dengan tool diri sendiri. Oh, sebenarnya akunya ini belum benar gitu. Belajar mengenal diri. Nggak benernya akunya di mana?
Akhirnya saya mulai bermeditasi sedikit, mulai bertemu dengan orang-orang yang berpikiran, bermindset yang bagus, bermindset positif. Mereka kasih saya kayak masukan bahwasanya mungkin pada saat itu saya masih pemarah, mungkin pada saat itu saya masih kurang bersyukur gitu loh. Syukurnya ya syukur hanya memakai pikiran, saya belum bersyukur memakai hati saya. Mungkin pada saat itu saya masih bandel, bisa jadi. Nah, mungkin pada saat itu saya masih belum mengerti teknik yang sebenarnya. Ketika saya mulai belajar, saya ganti afirmasi saya. Jadi akhirnya saya ambil buku Dream Book saya ganti afirmasi saya dengan catatan-catatan kecil. Jadi begini yang saya bilang tadi, saya pengen sesuatu makanan, saya pengen satu pakaian, saya pengen satu tas, atau pengen satu kosmetik, atau apalah dari hal-hal kecil, saya tuliskan di buku Dream Book saya. Dan saya mengucapkan itu, saya turunkan sedikit gelombang otak saya meditasi sedikit. Untuk muslim mungkin dia bisa berzikir dulu, atau dalam kondisi ketika mau tidur atau bangun tidur. Karena itu kita bisa jadi kan sedang terhubung dengan frekuensi alam semesta ya, di zero ya. Itu bisa juga untuk teman-teman yang nggak suka meditasi, kan nggak semua orang suka meditasi. Nah, ketika saya mengganti afirmasi saya dengan afirmasi yang kecil-kecil dulu, dan ternyata itu terjadi teman-teman. Ketika itu terjadi, saya ucapkan syukur dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Saya nikmati momen itu, saya rasakan gitu. Besok-besoknya afirmasi saya tambahin, saya ganti. Karena saya sudah mendapatkan keajaiban-keajaiban kecil itu, saya ganti afirmasi saya dengan yang lebih besar. Jadi ada step by step. Enggak langsung saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, enggak juga gitu. Karena kan keinginan ini banyak gitu, tapi yang kita butuhkan itu apa gitu. Itu yang harus kita cari dulu. Nah, jadi teman-teman, itulah sebagian cerita-cerita saya mengenai ini, mengenai Law of Attraction ini. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini salah satu, ini saya kasih lembar kerja ya. Ini ada lembaran kerja. Nih teman-teman nih, saya kasih toolnya. Misalnya nih, teman-teman buat grafik seperti ini. Nah, seperti itu. Nih, di sini yang sebelah kiri, ini kan ketidaksukaan kita terhadap satu pekerjaan. Kalau ini pekerjaan. Nah, kan bisa ini diganti, misalnya bisa diganti di sini tentang apa yang tidak kita suka dalam diri kita. Misalnya, saya pemarah, bisa di sini. Saya malas, ya di sebelah kiri ini malas. Nah, bisa dong di sebelah kanan ini yang harus Anda capai itu di sebelah sini. Bahwasanya mulai sekarang saya tidak akan pemarah lagi. Atau mulai sekarang saya tidak akan malas lagi. Contoh ini, gaji tidak pernah naik. Nah, tuliskan di buku Dream Book-nya di sebelah sini. Saya sudah mendapat pekerjaan yang baik dan gaji saya sudah naik. Bisa kan? Sebelah di sini. Nah, misalnya di sini rekan kerja yang sering merepotkan. Biasa kan di tempat kerja itu paling nggak suka dengan sesuatu rekan yang nggak sinergi seperti itu. Nah, bisa tuliskan di sebelah sini. Dalam pekerjaan yang baru, saya sudah mendapatkan rekan kerja yang baik. Nah, bisa. Nah, contoh seperti ini. Anda bisa membuat di sebelah kiri ini hal-hal yang tidak Anda suka. Jadi mempelajari diri sendiri. Ini hanya contoh ya, jadi tulisannya nggak mesti seperti ini. Di sini di sebelah kiri, ya apa yang sekarang sedang terjadi, present moment-nya di sini. Yang mau harus Anda rubah di sini. Nah, ngerubahnya seperti apa? Tuliskan di sini, sebelah kanan. Taruh di buku Dream Book ya. Jadi apa yang Anda inginkan taruh di sini. Yang tidak Anda inginkan yang sedang terjadi di sebelah sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kenapa seperti ini kita harus tulis di buku Dream Book ya? Supaya mengenali pribadi, mengenali diri sendiri. Sebenarnya kita ini sudah baik apa enggak sih? Sudah layak apa enggak sih? Kan gitu. Kalau kita sudah mengenali diri kita bahwasanya, oh aku belum layak ternyata. Jadi kita menyadari, jadi nggak menyalahkan siapa-siapa, nggak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain gitu.
Jadi tahu. Nah, ini salah satu tool ya, salah satu kontras untuk belajar mengenai diri sendiri. Anda boleh buat, nggak mesti pakai panah-panah gini ya. Buat aja cukup seperti ini. Nah, contoh yang ini. Yang kedua, Anda buat yang ini. Kalau ini yang tidak Anda suka, yang di kanan, ini yang Anda suka. Catat seperti ini. Jadi berarti dari poin-poin ini, Anda bisa mengambil afirmasi yang tepat. Ya, bisa mengambil afirmasi yang tepat. Kalau kita nggak buat begini, kita kadang nggak tahu sebenarnya yang kita mau itu apa, yang kita inginin apa, kita kan nggak tahu. Tapi kalau udah buat grafik seperti ini kan jadi tahu. Kalau saya dulu grafiknya itu begini di sini. Saya membuat di sebelah kiri ini, saya buat hal yang tidak saya suka dari Luisa Marin. Nah, saya buat di sini, saya pemarah, saya emosian, terus sering putus pacar gitu. Di situ direview juga, kenapa sering putus pacar. Terus nggak betah di tempat pekerjaan yang lama gitu. Jadi saya review sendiri tentang diri saya, belajar masuk ke dalam diri. Nah, apa yang saya inginkan buat di kanan. Nah, ini kan contoh ya, nggak mesti seperti ini. Dari hasil nih review ini, teman-teman nanti akan menemukan afirmasi yang tepat seperti apa. Jadi apa yang Anda inginkan kerjaannya sesuai passion. Bukan karena ikut-ikutan afirmasi sama orang. Jadi ngelihat afirmasi orang kayak gini, oh bikin gitu. Jadi afirmasi itu enggak kita mesti ucapkan di Facebook. Nanti saya udah ini. Enggak mesti itu gitu. Coba perhatikan di grup-grup itu mereka mengucapkan afirmasi itu kan ada kelayakan. Enggak, saya udah punya miliar-miliaran kayak gitu. Gimana datangnya miliaran sih? Actionnya enggak ada, pekerjaan kita apa gitu. Lakukan dulu dari hal yang kecil-kecil aja. Dari hal-hal misal 2 bulan lagi saya pengen punya handphone baru gitu. Dan saya sudah mempunyainya. Rasakan bagaimana mempunyai handphone barunya. Sudah punya, aduh handphone barunya bagus. Ada rasanya. Ada action yang bermain. Dan disyukuri walaupun itu belum terjadi gitu. Nah terus ada dong attention yang kita beri kepada keinginan memiliki handphone itu, yaitu tadi dengan vibrasi yang baik, getaran yang baik dari tubuh dan dari pikiran. Jadi getarannya juga ada 2, getaran dari pikiran dan vibrasi dari kita sendiri di lingkungan kita sehari-hari. Itu termasuk salah satu toolnya juga. Bukan asal kita tulis, kita udah tulis, oh afirmasi saya sudah punya ini, sudah punya ini, sudah punya ini, langsung terjadi. Enggak dong. Kan ada kelayakan, ada kepantasan, ada kelayakan yang bermain. Nah, kalau saran saya dari pengalaman saya, lakukan dulu afirmasi kecil. Nah, sesudah melakukan afirmasi kecil ini, lakukan dengan pola, kapan sih waktu yang tepat melakukan afirmasi ini? Nanti saya akan bahas kapan waktu yang tepat dan bagaimana caranya ya menurut pengalaman saya. Nah, lakukan pola dan berikan attention kepada afirmasinya. Ketika berafirmasi, visualisasinya berikan rasa hadir pada saat itu, pada momen itu. Bukan hanya membayangkan, kayak tadi. Misal, pengen punya mobil, dibayangin aja tuh pengen punya mobil. Jangan dibayangin. Jangan hanya dibayangkan, tetapi dihidupkan rasanya. Jadi kita masuk ke mobilnya, kita rasain bagaimana nyium mobil baru, bagaimana kita ngebawanya, aduh bahagia sekali ya. Nah seperti itu, jadi hadir pada momen itu, bukan hanya dibayangkan, seperti itu ya teman-teman. Nah itulah sebagian dari cara-cara teknik yang saya lakukan beberapa tahun lalu ya. Dari hasil paparan saya, kira-kira teman-teman ada yang merasa baik, silakan ambil ya. Ini ada yang bertanya, apa nih pertanyaannya ya? Bunda Luis Dana Makassar. Bunda Luis, apa afirmasinya harus ditulis dalam buku atau bisa lewat afirmasi pikiran tiap hari? Jadi begini, kalau misalnya, bentar ya teman saya nyalain lampu dulu, agak gelap nih di rumah saya. Apa afirmasi harus ditulis dalam buku atau bisa lewat afirmasi pikiran tiap hari?
Nah, sebenarnya seperti ini. Kenapa harus kita tulis di buku begini? Kalau misalnya afirmasi langsung kita ucapkan tiap hari kan nggak hafal. Kata-katanya berubah-berubah dong. Kata-katanya akan berubah-berubah nantinya. Jadi misalnya seperti ini. Berubah-berubahnya itu begini. Misalnya hari ini kamu pengennya ini, besoknya pengennya itu. Nah, semestanya bingung dong gitu. Bingungnya begini. Kok hari ini mintanya itu, besoknya besok mintanya lain, yakin kata-katanya nggak berubah. Nah, kenapa harus ditulis? Ditulisnya juga di buku Dream Book, satu buku. Kenapa? Ketika afirmasi itu nanti sudah terjadi, maka ada attention, ada rasa syukur untuk menghidupi afirmasi itu. Nah, kalau kita cuma ucapkan di pikiran kan nggak ingat kata-katanya, bisa jadi berubah-berubah. Nah, selama kata-katanya berubah-berubah, tidak konsisten, maka semesta tidak akan responding. Kenapa? Kan bingung. Bingungnya begini loh. Nah, kemarin mintanya ini, sekarang kok mintanya ini. Yang benar yang mana? Kan gitu. Jadi kalau bisa afirmasinya Mbak Dana ditulis dulu. Nah, seperti yang tadi, kenali dulu diri. Afirmasinya maunya yang seperti apa? Seperti tadi bikin table, apa yang harus kamu rubah dalam hidup kamu dulu. Nah, jadi bukan karena ikut-ikutan orang pengen punya ini, ikut-ikutan orang pengen punya itu. Enggak, dibuat table dulu kayak tadi. Dibuat dulu kayak gini. Nah, apa yang sekarang terjadi presentnya di sini, terus yang mau dirubah apa di kanan. Dari sana teman-teman akan dapat mau afirmasinya seperti apa. Sebenarnya afirmasi itu nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah. Untuk awal-awal sih kalau afirmasi, kalau menurut aku sangat gampang. Kalau aku sih afirmasinya seperti ini. Awal-awal itu kan saya cuma afirmasi seperti ini. Saya selalu mengucapkan kata syukur di depannya. Kenapa? Karena afirmasi harus tepat. Harus tepat, detail, tepat, ada timely, ada waktu. Nggak bisa dong kayak berafirmasi seperti ini. Saya ingin kaya. Kalau ingin ya ingin-ingin aja. Kapan kayanya? Kan ingin-ingin aja. Kapan kayanya? Nah, seperti itu. Saya ingin kaya. Ya, berarti kan ingin-ingin aja. Kayaknya kapan? Kan seperti itu. Nah, kalau menurut saya, mendingan seperti ini dibuatnya. Lalu di depannya ada kata-kata, saya sangat bersyukur dengan kehidupan saya ini. Ya, kalau saya pribadi. Dan saya mencintai seluruh apa yang ada di dalam hidup saya. Segala kebutuhan saya terpenuhi dengan sangat mudah, tanpa saya harus bekerja keras tetapi bekerja cerdas. Itu bisa juga afirmasi salah satu. Jadi tidak usah terlalu tinggi, afirmasinya dibuat wah saya sudah punya uang miliaran, saya sudah punya, enggak lah. Enggak juga. Karena kan kesuksesan orang juga nggak bisa diukur dari tentang berapa uang yang kamu punya atau berapa nilai tabungan kamu, enggak juga. Ya kan? Tetapi setidaknya hidup kita ini apa yang kita butuhkan terpenuhi itu dulu yang awal. Nah, jadi kenapa ditulis? Kalau bisa Mbak Dana ditulis aja di kertas, di buku Dream Book-nya. Jadi punya satu buku Dream Book. Setiap dapat keajaiban itu dikasih attention, dikasih rasa syukur kepada keajaibannya. Ini adalah bensin. Jadi setiap kita mensyukuri keajaiban-keajaiban kecil itu, maka itu adalah bensin untuk men-tracking, itu untuk menarik keajaiban-keajaiban besar. Nah, itu polanya. Kalau kita langsung minta keajaiban besar, aduh guys, lama. Jadi kan nanam bibit pohon dulu, harus belajar dulu. Cara nanam bibitnya gimana? Bibit itu kan afirmasi, ya kan? Nah, bibit kan harus bagus. Afirmasinya harus bagus, harus detail. Jadi minimal yang namanya nanam bibit kan nggak langsung jadi pohon. Iya kan? Nggak langsung jadi pohon. Jadi kita harus menanam bibit yang bagus, yang detail, atau afirmasi yang bagus, yang detail. Di mana nanamnya? Di ladang. Nah, kalau menanam di ladangnya tidak digarap dengan baik, tumbuh enggak? Enggak tumbuh kan? Ladang itu dirinya kita. Nah, sekarang bibitnya sudah bagus, afirmasi berarti kan. Nah, ditanam, digarap di ladang, oh sudah bagus, ya kan. Nah,
tetapi tidak di maintenance, tidak dikasih attention pada momen itu. Nunggu nggak? Nggak juga kan? Nah, yang artinya ketika kita memberikan afirmasi kepada pikiran kita, ya, afirmasi yang tepat, yang detil, yang bagus kepada pikiran, nah, sudah dikasih nih ke dalam pikiran. Pikiran akan menyampaikan getaran kepada Tuhan dan alam semesta. Nah, kita harus kasih attention dong kepada pikiran ini dengan latihan. Jadi kita melatih setiap hari, memberikan nutrisi, memberikan attention kepada pikiran. Bukan berarti kita udah kasih afirmasi, kita menanam bibit di sebuah ladang, bibitnya sudah bagus, udah tinggalin aja ladangnya. Enggak juga. Bukan berarti ketika afirmasi itu kita kasih ke alam semesta, udah kan memang dilupakan kan? Bukan berarti dilupakan gitu aja, ada attention, ada rasa, ada pola. Nah, setiap hari harus kita lakukan. Nah, menurut pengalaman aku saat yang tepat melakukan afirmasi adalah ketika Anda sudah punya afirmasi di buku Dreambook, ya, udah punya di buku Dreambook, lakukanlah pola itu di saat after and before sleep. Ketika mau tidur dan bangun tidur. Kenapa? Saat teman-teman mau tidur, itu frekuensi kita sedang 0, setara dengan alam semesta. Kita kan mau tidur, ya. Nah, itu kita diam sejenak, ya, selonjoran aja, taruh bantal 2 3 selonjoran aja. Selonjoran. Diam, rileks dulu. Supaya gelombang otak kita turun, rileks ya, gelombang otak turun. Nah, sesudah gelombang otak turun, baru deh ucapkan afirmasinya. Saya sangat bersyukur dengan semua berkah dan kehidupan ini, orang-orang yang mencintai saya dan menyayangi saya. Ya, hidup saya sudah berkecukupan tanpa harus saya bekerja keras, tetapi bekerja cerdas. Rezeki akan datang dari seluruh penjuru alam semesta kepada saya, tak terbatas, tak terhingga. Dan sertakan Tuhan di dalamnya. Jadi itu afirmasi singkat lah, teman-teman bisa buat. Nanti kalau ada yang pengen belajar cara buat afirmasi, boleh saya buatin. Tinggal kasih aja poin-poinnya ke saya, mau ini, mau ini, mau ini. Nanti saya bisa minimalis menjadi sebuah afirmasi yang tepat. Kalau ada yang mau nanti boleh WA saya akan bantu buat afirmasinya. Ya. Mau. Siapa ini yang bilang mau? Mau, Bun. Mau Bunda, mau. Aku juga mau. Aku mau. Aku langsung gercep. Aku mau. Pemaik mah nggak usah afirmasi, ya kan? Udah jago dia. Yes, gile. Pikirannya udah autopilot, jadi nggak usah pakai afirmasi. Kalau pemaik udah nggak pakai gini nih, udah autopilot lah, udah langsung. Pokoknya mau. Udah, kalau pemaik itu udah cun langsung oke lah. Tinggal pakai modal fight. Iya. Modal fight lagi. Ada masalah. Nah, ada yang bertanya nih, Bunda mau nanya apa loa ini sama dengan mind power. Sebenarnya bukan sama, tetapi mind power itu adalah teknik dari loa. Jadi kalau dibilang sama ya bisa sama, bisa enggak. Tetapi mind power adalah teknik dari loa itu sendiri. Karena sebenarnya kan ketika kita bermain loa, berarti yang bermain apa? Pikiran. Nah, pikiran ini kan yang menarik sesuatu yang kita mau itu kan pikiran, iya kan? Cuma kadang-kadang kita merasa bahwasanya apa yang kita tarik, apa yang kita ingini, sebenarnya bukan yang kita ingini yang kita tarik, bukan dong. Vibrasinya, vibrasi kitanya. Nah, kadang-kadang kan gini, aku pengen mobil. Ya udah tinggal ucapin aja, ntar mobilnya datang. Enggak kayak gitu, getarannya dong, getaran. Misalnya ya, aku pengen punya cowok ganteng, ya simpel kan? Asik. Aku pengen punya cowok ganteng. Tentunya aku harus merasakan getaran kalau duduk dekat cowok ganteng itu gimana sih? Apakah aku berdebar-debar? Apakah aku tersenyum-senyum? Apakah aku berbinar-binar? Nah itu getarannya, bukan aku pikirkan, oh terus saya pikirin, aku duduk dekat cowok ganteng, ya sudah nanti datang. Ya enggak, itu kan hanya ngebayangin. Beda dengan ikut dalam momen itu gitu loh, ikut merasakan. Makanya yang kita tarik bukan apa yang kita inginkan. Kebanyakan teman-teman itu pakai teknik loa, mereka berpikir yang ditarik apa yang diinginkan. Sebenarnya kurang tepat.
Yang kita tarik adalah apa yang kita getarkan, seperti itu. Makanya kan Komik sering bilang, ayo hati-hati, jangan sembarang ngomong, sembarang pikir, nanti kejadian, kan suka kayak gitu. Jadi itu benar, kadang-kadang kan kita suka lupa gitu. Tapi beruntunglah saya berada di komunitas Sage Divine ini. Jadi banyak teman-teman yang ngasih support di sini, banyak sipu-sipu. Untuk teman-teman yang baru, banyak nih teman-teman yang baru ya dari grup Law Attraction nih, ada berapa orang nih? Ada Sinta Loa, ada berapa orang nih dari grup Law Attraction, karena kemarin saya posting di grup Law Attraction karena saya pikir teknik ini bagus ya, kita sharing-sharing. Buat teman-teman dari grup Law Attraction, selamat datang di Sage Divine ya. Di sini bukan hanya saya yang suka bikin acara, teman-teman nanti bisa masuk grup Sage Divine juga. Terus kalau misalnya teman-teman yang pengen nonton ulang, ada siaran ulangnya di YouTube Sage Divine atau di Facebook Sage Divine ya teman-teman. Banyak juga pengetahuan-pengetahuan yang lain yang Anda bisa dapat di sini. Nah, Sage Divine ini termasuk salah satu komunitas yang positif. Jadi ketika kita bergabung dengan komunitas yang positif, maka getaran yang kita sending juga ke diri kita ini akan positif. Kenapa? Kita memberikan attention. Nah, kalau misalnya kita cuma ngucapin doang, terus nggak ada actionnya, mindsetnya nggak dirubah, terus gimana? Mau datang cuma nulis di Facebook, sudah punya ini segini. Ampun, kapan mau dapat? Iya kan? Jadi ya harus dari yang kecil-kecil dulu. Tuliskan di buku Dream Book-nya sesuatu yang kita inginin, hal-hal kecil. Nah, rasakan. Nah, ketika mengucapkan afirmasi ini, salah satunya itu adalah ketika mau tidur dan bangun tidur. Nah, bangun tidur juga bagus. Bangun tidur, kita buang air kecil dulu, minum air hangat 1 gelas boleh. Nah, langsung tuh ucapkan afirmasinya. Makanya buku Dream Book-nya taruh di dekat tempat tidur. Kenapa? Kita memberikan attention, perhatian, sering-sering dibuka, sering-sering dibaca. Nah, kalau pikiran adalah realita. Apa yang kita pikirkan itu pasti terjadi, teman. Terjadi. Tapi pikirkanlah sesuai kelayakan, yang pantas dong. Masa mau langsung mintanya MM-an, minta rumah yang bagus-bagus? Enggak juga. Mintanya yang kecil-kecil dulu. Ketika yang kecil-kecil kan ceritanya kita lagi belajar, lagi dicoba dulu sama Tuhan. Nah, dikasih yang kecil-kecil syukuri gitu. Nah, syukurnya yang benar-benar bersyukur gitu ya. Nah, setelah itu pasti akan dapat keajaiban besar-besar karena saya ngerasakan sendiri kok. Ngerasain sendiri, uangnya datang sendiri gitu. Udah pasti gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Siapa lagi nih yang di bawah nih? Mengenai apa tuh? Apalagi tuh pertanyaannya kok? Bentar. Bunda Luis, setiap syukur karena dikabulkan apa harus ditulis? Ini sudah tadi ya, Dana sudah. Oh belum. Yang syukurnya. Yang harus ditulis kan sudah tadi kan? Apa harus Sudah, ditulis di Dream Book? Sudah. Bunda mau tanya apakah Loa ini sama dengan Mind Power? Sudah. Bun, tolong diulang kalimat afirmasi tadi boleh. Tadi itu sudah belum ya? Kalau kurang-kurang yakin, karena gini, afirmasi aku dengan afirmasi orang kan beda-beda. Gak apa-apa, nanti kan ada WA saya tuh dari teman-teman yang grup Loa kan ada WA saya. Kasih ke saya apa yang Anda pengen rubah, nanti saya bantu poin-poinnya. Nah, kalau bisa afirmasi itu di awal harus ada kata syukur dulu gitu di awalnya. Nah, setelah itu buatlah afirmasi dari hal-hal kecil dulu, teman-teman. Jangan langsung besar-besar dulu gitu loh. Kan ada kelayakan, ada kepantasan. Buat yang kecil-kecil dulu, misalnya dari mulai makanan kecil, keinginan kecil, pekerjaan. Bisa juga sih dari pekerjaan. Jadi misal kalau afirmasi pekerjaan nih, saya bantu ya. Saya sudah sangat bersyukur dengan kehidupan sekarang ini ya Tuhan, misalnya seperti itu. Saya sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya, tanpa saya harus bekerja keras tetapi bekerja cerdas ya. Dan saya tidak tahu bertemu dengan orang-orang hebat ataupun memang
nanti akan datang sendiri pekerjaannya. Itu bisa juga seperti itu. Jadi sebenarnya simple aja, nggak susah-susah. Karena afirmasi saya dengan teman-teman kan berbeda, tergantung kebutuhan. Makanya tadi ada table. Nah, kenapa saya kasih table ini? Supaya teman-teman bisa review itu yang Anda inginkan, apa yang Anda butuhkan kan beda. Yang dibutuhkan atau yang diinginkan beda gitu. Nah, aku sangat percaya dengan pikiran adalah realita, sangat percaya. Dan berikan attention kepada momen dan realita itu akan terjadi. Aku sangat percaya karena 50% atau sampai 70% saya sekarang ini menjadi Lisa Marin adalah hasil dari pikiran saya 7 tahun yang lalu. Hasil dari pikiran saya gitu ya. Memang sih pasti ada jatuh bangunnya. Tapi yang namanya jatuh bangun karena kita belum ngerti caranya, teman-teman. Kalau udah ngerti juga ya nggak jatuh bangun. Tetap ada jatuh bangunnya, tapi kita kan nggak bisa merubah satu kondisi. Tetapi cara kita menerima kondisi itu akan lebih nyaman, lebih comfortable. Merubah kondisi, misal, oh kalau aku pakai afirmasi nanti kejadiannya jadi berubah. Misal gini, oh tadinya aku pengen mau ditabrak sepeda motor, bisa jadi hanya ditabrak sepeda biasa. Nah itu bisa. Jadi dalam hidup itu kita kan nggak bisa mengelak satu kejadian, tetapi meminimalis atau cara pandang atau cara penerimaan kita kepada satu kejadian. Nah itu yang kondisinya bisa kita rubah. Nah sama lah dengan law of attraction. Bunda minta nomor WA, ada kok di flyer saya, ada nomor WA-nya, ada. Nanti di YouTube-nya juga kan, ini ada YouTube Saga Divine, biasanya di bawah optionnya ada nomor WA-nya. Kalau yang mau konsultasi atau yang mau saya bantu ngebuatin afirmasinya, nanti saya bantu. Karena afirmasi saya sama teman-teman kan berbeda. Nanti akan saya bantu membuat seminimalis mungkin seperti itu. Dan percayalah kalau teknik LOA ini Anda pergunakan dengan tepat, 6 bulan udah ada hasilnya kok. Nggak sampai sih 6 bulan. Kalau orang-orang yang rajin bermeditasi atau power mind-nya kencang, 2 bulan ke atas udah berubah kok hidupnya. Berubahnya secara apa? Berubah secara kondisi ya. Kondisi orang yang hatinya stay feel good, jiwanya yang memang stay feel good, hidupnya akan nyaman-nyaman aja, rezekinya akan mudah datang. Percayalah. Aku sangat percaya. Kalau hatiku happy, jiwaku happy, pikiranku happy, biasanya rezeki aku banyak. Tapi kalau pikiranku udah sumpek, aduh, bisa-bisa berhari-hari ada klien. Makanya kalau bangun pagi itu wake up morning, usahakan membuat selalu hati kita benar-benar happy, pikiran kita benar-benar happy. Itu bensin loh, itu nutrisi banget. Itu nutrisi, dijaga-jaga hati, ya berteman juga. Ya kalau bisa agak selektif sedikit bertemannya dengan orang-orang positif. Kenapa? Itu sebagai nutrisi juga untuk alam bawah sadar kita. Lingkungan yang positif, teman-teman. Nah, keluar dari komunitas-komunitas yang tidak membangun, ya masuklah ke komunitas-komunitas yang bisa memperbaiki mindset kita. Dengan mindset yang baru, otomatis rezeki baru. Itu otomatis. Realitanya pasti beda. Mindset baru, udah otomatis rezekinya baru, udah pasti itu, nggak mungkin nggak. Apalagi dibarengi dengan rasa syukur gitu. Nah, dibarengi dengan kita selalu terhubung dengan sang sumber, selalu bersyukur dengan kehidupan ini. Rezeki besar disyukuri, rezeki kecil disyukuri. Nah, itu sih yang saya alami. Nah, ya alhamdulillah sampai sekarang ini masih saya belajar teknik LOA ini. Cuma saya sekarang nggak bilang LOA, lebih banyak memakai program mindset aja, lebih banyak. Dulu awalnya LOA, karena sekarang afirmasinya kan sudah berubah. Jadi afirmasi saya selama 7 tahun sudah 3 kali berubah. 3 kali afirmasinya berubah. Ya, jadi yang pertama sudah kesampaian, afirmasi tahap kedua sudah kesampaian. Nah, tahap yang ketiga ini ya mungkin lagi ngebangun grand design hidup saya, ya doakanlah mudah-mudahan 2 tahun ke depan sudah terrealisasi. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak? Saya udah selesai nih sharing-sharingnya. Kalau mau
mau ini lagi, mau lebih dalam lagi mengenai LOA, mengenai bagaimana cara afirmasi, bagaimana menurunkan gelombang otak. Nah, teman-teman, ada satu lagi nih yang mau saya share itu, sebenarnya teknik LOA ini sangat bagus kalau kita pakai ketika gelombang otak kita turun ya 1 layer lah. 1 apa 2 layer. Nah, kalau bisa menurunkan gelombang otak 1 sampai 2 layer, terus masukin afirmasinya, nah itu sangat cepat. Sangat cepat. Makanya tadi ada yang bertanya termasuk Powerman. Ya, Powerman itu kan bagian dari Law of Attraction itu sendiri gitu. Nah, nanti bisa kita bahas di session yang lain. Nanti nextnya saya bisa bikin untuk program Law of Attraction di grup ini di next acara ya. Kita lebih dalam lagi bagaimana cara menurunkan gelombang pikirannya, bagaimana cara membuat afirmasinya dan bagaimana membuat polanya. Ini hanya saya kasih kecil-kecil aja teknik-tekniknya dulu. Nanti kita buat Law of Attraction yang kedua. Benar nggak kok, Mike? Siap. Siap. Ya, nanti kita bahas di sana gimana sih cara menurunkan gelombang itu sedikit gitu. Nah, terus bagaimana membuat afirmasi yang pas untuk diri sendiri gitu. Nanti kita bahas dan bagaimana pola-polanya nanti kita akan bahas, karena kalau dibahas di sini nggak cukup waktunya, butuh waktu ya kira-kira 1,5 jam lah butuh waktunya itu. Nanti kita akan buat Law of Attraction yang kedua yang lebih detail lagi, saya bisa bantu. Oke, ada yang mau sharing-sharing nih mengenai Law of Attraction? Ini kan banyak dari grup LOA nih. Coba teman-teman yang sudah memakai teknik ini sudah sejauh mana? Boleh sharing-sharing, nanti ada pertanyaannya nggak mesti by chat ya, yang mau ngomong langsung boleh, silakan saya akan jawab. Ada yang mau bertanya? Nanti nggak mau nanya-nanya sesat loh. Sesat, nggak tahu jalan pulang loh. Mungkin aku tambahin dikit ya. Siapa tuh yang ngomong? Mungkin aku tambahin dikit, Bun. Boleh silakan. Intinya satu sebenarnya mungkin ya. Yang disebut teknik di dalam LOA ini jangan kita menganggap sebuah teknik seperti kita mungkin main olahraga, mengerjakan sesuatu atau yang lainnya. Kalau kita olahraga, mengerjakan sesuatu atau yang lainnya, kita misalnya teknik kita dalam bekerja atau apalah ya gitu ya. Biasanya yang kita sebut teknik, halo, kedengeran nggak? Kenceng kok. Oke, kenceng. Biasanya kalau kita sebut teknik, ya, maka kita akan kepala kita otomatis akan mengadopsi sebuah pemahaman bahwa kita melakukan sebuah teknik itu adalah berusaha sekecil-kecilnya mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Iya. Ya kan? Jadi, kalau perlu aku namanya LOA ini, aku kerjanya dikit aja, tapi hasilnya ya sebesar-besarnya, karena kan universe kan sebesar-besarnya. Jadi aku bisa menarik yang segalanya sebesar-besarnya, tapi kalau bisa aku kerjanya enteng-enteng aja. Kalau tadi Bunda Luis bilang harus berpikirnya, harus melatih ini, melatih itu, atau mungkin menulis ini, menulis itu, aku nggak usah nulis, nggak apa-apa kali ya. Aku kalau katanya mungkin diulang setiap hari, aku cukup sekali aja kali ya, atau mungkin 2 hari lah, aku oke lah. Tapi setelah itu kan biarin aja bisa bekerja. Aku mungkin bisa kayak gitu sih, kayak gitu. Nah, jadi kita mau ngirit-ngirit, tapi hasilnya sebesar-besarnya, gitu kan? Kita sudah gini, seakan-akan kita bertanding kecerdikan dengan universe. Ya, betul. Hati-hati ya, teman-teman. Kita seakan-akan bertanding kecerdikan dengan universe. Paham nggak? Kita pasti kalah. Ya kan? Kita pasti kalah. Karena siapa lu? Lu tuh manusia. Nggak ada manusia, universe itu tetap jalan. Ya kan? Manusianya kiamat semua. Kiamat itu kan hanya gini, kalau yang sekarang semua orang ngomong kiamat itu sebenarnya hanya untuk manusia kan ya? Universe-nya nggak pernah kiamat toh. Buminya hancur, universe tetap ada nggak?
tetap jalan. Nah, itu hati-hati. Itu satu. Kedua, state of mind kita, state of heart sebenarnya, state of feel sebenarnya, bukan state of mind. Pada saat kita LOA, kan law of attraction, apa yang kita feel, apa yang kita yakini, itu yang menarik. Bukan apa yang kita pikirin sebenarnya. Bukan apa yang kita pikirkan yang menarik, akan menarik mendekat kepada kita. Tetapi apa yang kita yakini. Baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Maka saya sering katakan bahwa pertama kali untuk LOA, untuk melakukan LOA, sebenarnya bukan kita meminta sebenarnya. LOA itu dimulai dengan Anda atau saya atau kita memberi. LOA itu dimulai dengan kita giving. Mengapa kita giving? Karena pada saat kita giving, kita yakin bahwa kita punya kelebihan. Benar nggak? Kita bisa memberi pada saat kita merasa diri kita punya hal yang lebih kan? Baru kita bisa memberi. Pada saat kita minta, secara tidak langsung kita mengatakan bahwa ada sesuatu yang aku pengen dan ada sesuatu yang aku tak punya dan ada sesuatu yang aku kurang. Sebenarnya. Maka yang akan mendekat pada kita adalah sebuah kekurangan. So, memulai dengan LOA adalah memulai dengan giving. Memulai dengan memberikan apapun pada saat kita hari ini, itu kita giving. Kondisi apapun kita saat sekarang, kita giving. So, pertanyaannya kemudian, iya itu kan gampang ngomongnya. Itu Bunda Luis gampang ngomongnya. Itu Komik gampang ngomongnya, ngasih. Gua harus ngasih apa? Ya kan? Ya kan? Nih kantong nggak ada duit, dompet nggak ada duit. Ngasih apa? Apa yang harus dikasih? Ngomong tuh gampang, teori tuh gampang, tuh mulutnya bebacot, itu gampang. Tapi prakteknya apa? Karena gua nggak ngerti gua harus ngasih apa. Nah, teman-teman harus percaya dulu bahwa kita sedang berenang dalam dunia abundance. Itu dulu. Sekarang perkaranya, aku harus memberi apa? Anggaplah dalam posisi kekuranganku, aku harus memberi apa? Aku harus giving apa? Kita nggak tahu kan? Aku buta sama sekali. Aku bingung mau ngasih apa. Dan kepada siapa aku harus kasih? Nah, di sanalah kita berdoa. Satu-satunya permintaan kita, satu-satunya doa kita adalah kita ditunjukkan apa yang harus kita giving. Apalagi yang pada diriku saat ini, yang aku anggap penuh kekurangan, yang aku anggap penuh ketidakmampuan, apa yang sebenarnya aku bisa tetap giving kepada orang lain, dan kepada siapa aku harus giving itu. Itulah doa satu-satunya, teman-teman. Doa satu-satunya yang paling cepat dikabulkan pada saat kita hanya meminta kebijaksanaan dari yang kita tidak tahu, kita dikasih tahu. Karena apa? Kita wajar, kita manusia kan, kita bego, kita harus ngomong kita bego, kita nggak tahu. Ya, universe, aku ini yakin aku dalam kelimpahan, tetapi pikiranku ini nggak ngerti. Aku ini di hatiku, aku percaya aku kelimpahan, tapi pikiranku ini nggak masuk. Aku bisa kelimpahan apa? Dompetku nggak ada duit. Ini apa aku kurang? Aku makan sehari-hari aja susah. Gitu loh. Aku kelimpahan apa ya? Hatiku mau mempercayai bahwa aku kelimpahan, tapi otakku nggak bisa. Ya Tuhan, tolong kasih tahu aku di mana aku kelimpahannya. Pada saat kita berdoa seperti itu, niscaya doa kita akan cepat terkabul. Dan pada saat kita giving, percayalah teman-teman, tidak ada yang sia-sia dalam giving itu. Gitu Bunda. Thank you. Amin. Nah gitu teman-teman, jadi nggak ada yang sia-sia kayak kata Koma gitu. Dengan melakukan giving yang hal-hal kecil juga nggak ada sia-sia. Contohnya dengan kita sharing-sharing di sini, ini termasuk giving loh gitu. Kita nggak bisa bantu orang dengan materi atau finansial. Nah dengan kita sering sharing-sharing di sini, saya percaya
berkah akan datang melimpah kepada saya juga ya. Nah, dengan seperti itu. Jadi kayak kata Komai, kalau kita tidak mengerti cara kita mau ngasih apa sama orang, ya minta sama Tuhan supaya teman-teman dikasih jalan mau melakukan apa dan bagaimana ya, seperti itu. Karena kalau teknik kan itu sebenarnya ya rundown teknik tool, tapi sebenarnya semuanya itu kan tidak terlepas dari keterhubungan kita dengan Sang Maha Pencipta seperti yang kata Komai tadi. Nah, itu benar sekali. Karena kalau kita bertanya kepadanya apa yang harus kita lakukan dalam diri kita, biasanya jalannya nggak pernah salah. Kalaupun dipentokin kepada satu masalah, itu kita sedang learning ya, sedang belajar. Belajar supaya apa? Supaya lebih baik lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, harus ada law of giving-nya dulu seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Ini itu sudah saya kasih nomor WA saya bagi teman-teman yang ingin dibantu untuk afirmasinya, nanti saya akan bantu. Ya, ini ada pertanyaan, saya belum masuk grup LOA-nya. Saya nggak ada grup LOA, Mbak. Maksud saya kan acara ini saya posting di grup Law of Attraction. Jadi dari mereka ada beberapa orang yang minta WA, jadi minta di acara ini. Makanya saya buat di belakangnya itu kalau yang dari LOA, Sinta LOA, dikasih nama di belakangnya. Jadi saya nggak punya grup LOA, nggak ada. Oke, Komai, Cari, saya kembalikan. Itulah hari ini sharing-sharing saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing-sharing hari ini. Semoga kita diberikan berkat yang melimpah. Sehat selalu ya, supaya besok kita bisa kumpul lagi di acara-acara yang lain. Dan tentunya teman-teman di Sage ini juga banyak acara yang lain ya, bukan hanya saya, banyak teman-teman yang presentasi di sini. Kayaknya besok ada acara apa kok, Kamis atau Jumat? Kamis Network Number One. Iya. Albert dan Clara. Nah, hari Jumat ada acara lagi, jadi bukan hanya saya Master saja. Herman Aura. Bagi teman-teman yang pengen lihat aura itu ada hari Jumat. Nah, sesuai kebutuhan ya, teman-teman pengen apa di sini ada. Kalau pengen belajar human design juga ada kelasnya, pengen belajar pace juga ada kelasnya ya. Jadi masuk aja dulu di grup Telegramnya atau di grup Facebooknya. Grup nanti Facebooknya, pasti banyak info. teman-teman bisa cari di Facebook, grup Facebooknya Sage Divine. Nah, di sana bisa cari. Di situ ada menu-menu yang teman-teman bisa ambil sesuai kebutuhannya. Nah, itu sharing-sharing saya hari ini ya teman-teman. Terima kasih berbagi hari ini. Nanti kita ketemu Rabu depan, mungkin dalam tema yang lain lagi. Nah, untuk khusus Law of Attraction-nya, nanti kita akan cari waktu bagaimana cara membuat afirmasi, bagaimana cara menurunkan gelombang otak agar afirmasinya bisa cepat terjadi. Nanti kita akan buat untuk Law of Attraction yang kedua ya, Ko ya. Yes. Nanti cari waktu dulu. Oke teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Komai dan Cari. Thank you. Sukses ya. Iya. Dari mana? Thank you, Bun. Thank you, Komai. Thank you, Lisa. Dengan ini aku kembalikan kepada Cari sebagai host. Silakan Cari. Terus dilempar ke aku lagi ya. Kan Komai sudah hadir di sini ya. Gak boleh ngelempar loh, Komai. Nggak apa-apa. Kan dirimu adalah bintang terkenal sekarang. Jadi aku harus mendaya gunakan. Oh, baiklah. Aduh, susah ya kalau sama dukun ini. Oke. Teman-teman, begitulah tadi sharing dari Bunda. Seperti biasa ya, selalu memberikan pencerahan tentang LOA. Oh, ternyata selama ini orang menganggap bahwa LOA itu adalah apa yang kita inginkan gitu kan. Makanya yang kita fokuskan adalah oke, aku ingin A, aku ingin B, aku ingin C, aku ingin D. Tapi kenapa pertanyaannya adalah kenapa kita nggak dapet? Jika memang segampang itu LOA, kenapa tidak semua orang bisa melakukannya? Kenapa masih ada yang miskinnya miskin banget, ada yang terjatuhnya terjatuh banget, udah yang kayak mimpi udah doa siang malam sampai nggak mau makan segala macam, tapi masih nggak dapat gitu loh. So you must ask that question to yourself. Why you can't have it? Kenapa kamu tidak bisa mendapatkannya? Kenapa hal itu bukan menjadi suatu hal yang common, hal yang menjadi umum untuk didapatkan orang?
Dan tadi Bunda sendiri sudah menjelaskan bahwa, oh hey teman-teman, yang kusayangi ini bahwa kita bukan hanya fokus pada apa yang kita inginkan. Not just our ego. Not just what we want in this world. But what can we share and can we give to universe. Seperti tadi kata Komeng. Bahwa oh hey, universe mau beri kamu sesuatu nih hadiah nih. Oke. Tapi sepantas apakah kamu untuk menerimanya? Kamu ada di mana sih? Kamu seperti apa sih? Sepantas itukah kamu menerimanya? Jika iya, ayo tunjukkan kepada dunia. Aku memang begini. Makanya aku akan bisa memberi. Bukan harus dengan memberi dengan uang, harus memberi rumah, mobil, apa segala macam. Enggak, teman-teman. Just jangan senyum aja. Tadi kata Bunda, kalian perlu state of happiness lah, gitu kan. Just with your smile, you already give something to this world. Hanya dengan senyum manis kalian aja. Tahu nggak sih, satu senyum kalian itu bisa mengubah hidup orang loh, banyak loh. Kalau teman-teman sering baca, atau kayak aku sering update kayak cerita-cerita perjalanan hidup orang ya, apalagi kayak yang di luar negeri yang misalnya mereka mau bunuh diri atau segala macam, mereka selalu cerita bahwa hidup mereka diselamatkan hanya karena seseorang tersenyum pada mereka. Karena dalam hidup dia selama beberapa tahun itu, pertama kalinya mereka melihat satu orang yang tersenyum tulus pada mereka. And ya terdengar kayak fairy tale, but it's real. You can search in on Google. Kalian teman-teman bisa baca itu di Google. Wah, satu senyum kalian aja itu kalian udah memberikan suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi orang loh. Bukan harus dengan uang, enggak. Bukan harus dengan materi, enggak. You already have everything that you need in this world, in this time. Kalian sudah berenang di kalau kata Koma itu lautan abundance, lautan kelimpahan. Kalian sudah memiliki segalanya. But actually, back again kata Bunda, your mindset. Bagaimana kalian memanfaatkannya, bagaimana kalian melihat dunia ini, bagaimana kalian menginterpretasikannya, bagaimana kalian memberi makna atas apa yang kalian miliki, atas dunia yang telah memberikan kalian sesuatu itu tersebut, dan atas apa yang kalian mimpikan selama ini. Mulai dari hal-hal kecil, pelan-pelan akan menjadi tumbuh besar, dan pelan-pelan universe akan datang padamu, Tuhan akan bekerja padamu, ya bersiaplah. Bersiaplah untuk menerima hadiah-hadiah yang memang pantas untukmu. Dan thank you so much buat Bunda Lisa yang hari ini sudah berbagi begitu banyak info-info yang luar biasa yang bermanfaat. Kalau bagi teman-teman, tadi Bunda Lisa juga udah ngomong di depan bahwa teman-teman yang mau dibantu oleh Bunda Lisa untuk dibikinkan afirmasinya, silakan chat Bunda Lisa. Udah di chat ya tadi ya, di box chat ada Bunda. Aku udah chat. Aku udah chat. Aku udah WA. Oh, udah WA ya, Bunda, tolong dibantu ya. Aku juga ya, Bunda, nanti aku juga mau chat. Oke, so ayo kita saling bersinergi, saling berbagi. Seperti kata Bunda juga, seperti Bunda hari ini sudah membagikan begitu hal yang luar biasa, dan juga wejangan-wejangan Komek tadi. Semoga hari ini membantu untuk kita semua, dan semoga semuanya hidup dalam kelimpahan, dan biarkanlah universe bekerja dalam hidup kita. Yeay! Amin, amin. Thank you. Sukses semuanya. Terima kasih buat semua. Udah Thank Thank you semua. Bye. Bye. Thank you. Thank you Pak Peter Pandoyo, Bunda Louis, Rosa, dan Bye. Sukses. Ika, Bro Tanto, dan semua. Oh my, Melisa. Terima kasih. Thank you semua. Sahabat-sahabat semua, Bapak. Ada Pak Fadli. Ada Mas Fadli. Ini keren. Akhirnya nyampe di sini ya. Ketemu kita di sini. Oke, sip. Bye, teman-teman. Thank you. Thank you, Cari. Thank you. Thank you, Cari. Keren. Teratur ya. LOA-nya berhasil. Apa? Teratur. LOA-nya berhasil. Kemarin dapat Sumobo. Oh iya. Aku sebenarnya tadi mau cerita kalau aku LOA berarti dapat udah banyak hal loh. Termasuk kursi aku. Tadi aku mau cerita, cuma aku pikir oke lah. Lihat ya dah. Oke. Nanti teman-teman, aku nanti di step inside aja. Oh iya, itu bisa sih, itu bisa. Bisa dong. Bisa Bang Mike, tapi jangan di step inside yang sana, jangan yang seri pertama, nanti aja. Iya. Bye bye teman-teman, aku Enya. Dah.
Bye bye.